Badan Pusat Statistik atau BPS merupakan lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan memerhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada pembangunan jangka menengah nasional periode kedua 2010 hingga 2014, BPS menetapkan visi sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua. BPS sebagai pusat rujukan data nasional memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta. Selain itu, kantor BPS juga tersebar mulai dari provinsi hingga kabupaten kota di seluruh wilayah Indonesia. BPS dipimpin oleh seorang kepala BPS dan dibantu oleh seorang sekretaris utama, inspektur utama, dan 5 orang deputi yang memiliki bidang masing-masing. Terdiri dari deputi bidang metodologi dan informasi statistik, deputi bidang statistik sosial, deputi bidang statistik produksi, deputi bidang neraca dan analisis statistik, dan deputi bidang statistik distribusi dan jasa. Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai visi yang mengacu pada visi besar Badan Pusat Statistik. Secara khusus, visi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa menyediakan data statistik distribusi dan jasa secara lengkap, mutakhir, dan terpercaya. Data ini digunakan sebagai dasar kebijakan baik pemerintah maupun lembaga. Bidang Statistik Distribusi dan Jasa atau Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan statistik secara keseluruhan, mulai dari penyiapan, pengumpulan data, pengolahan, diseminasi, dan analisis data statistik distribusi dan jasa. Kedeputian ini terdiri dari 3 direktorat: Direktorat Statistik Distribusi, Direktorat Statistik Harga, dan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata. Dan data strategis yang dihasilkan antara lain dari Direktorat Statistik Distribusi utamanya adalah data ekspor-impor, sedangkan dari statistik harga terutama adalah tingkat inflasi atau deflasi dan statistik harga itu sendiri. Visi Badan Pusat Statistik, khususnya Direktorat Statistik Distribusi, adalah menyediakan data statistik distribusi yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi statistik ekonomi yang dibutuhkan pengguna data, guna mendukung visi Presiden Republik Indonesia. Direktorat Statistik Distribusi terdiri dari 4 subdirektorat, yaitu Subdirektorat Statistik Ekspor, Statistik Impor, Statistik Perdagangan Dalam Negeri, dan Statistik Transportasi. Sebagai tanggung jawab terhadap publik dan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, Direktorat Statistik Distribusi merilis data 2 kali setiap bulan,
yaitu statistik transportasi pada awal bulan dan statistik ekspor impor pada pertengahan bulan. Subdit Statistik Import senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas data yang dihasilkan sebagaimana diamanatkan oleh United Nations dalam International Merchandise Trade Statistics. Untuk itu, Subdit Statistik Import berkolaborasi secara internal dengan unit kerja yang ada di BPS dan kementerian dan lembaga terkait sebagai upaya untuk mewujudkan satu data Indonesia. Seksi penyiapan dokumen itu bertanggung jawab terhadap alur tata laksana dari dokumen impor. Dokumen kepabeanan impor barang terdiri dari BC20, BC23 dan PPFTZ yang berupa soft copy dan beberapa dokumen PIBK yang masih berupa hard copy. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana penerimaan dokumen impor khususnya hard copy yang diterima oleh BPS Pusat Statistik Impor, di mana penerimaan awalnya berada di unit seksi penyiapan kegiatan statistik impor. Dokumen PIB kepabeanan kita dapatkan intinya semuanya dari Bea Cukai. Cuman untuk hard copy kita mendapatkannya melalui BPS daerah. Kedua, kita terima melalui BI. Melalui BI, Divisi Statistik Bank Indonesia. Ya, kemudian kita kumpulkan di seksi penyiapan. Setelah sampai di seksi penyiapan, kita sortir atau kita pilah berdasarkan KBPJ atau dokumen asal. Setelah kita pilah berdasarkan KBPJ asal, kita pilah lagi berdasarkan bulan dokumen, kemudian kita batching seperti ini. 2 digit pertama adalah menunjukkan bulan olah, 3 digit kedua ini 3 digit ini adalah nomor batch itu sendiri. Kemudian kalau di dalam dokumen ada 9 digit, jadi 3 digit yang terakhir adalah nomor dokumen tersebut. Dan setiap batch, karena dulu volume hard copy itu banyak, setiap batch maksimal 400 lembar atau 400 nomor dokumen. Kemudian kita lakukan nomerator. Saya rasa untuk di penyiapan khususnya di sortir dan batching hanya sampai itu prosesnya. Sementara penyiapan dokumen soft copy melalui 2 tahap, yaitu penerimaan dokumen dari server pertukaran data BPS Bea Cukai dan penyiapan bahan angka sementara. Seksi pengolahan statistik impor. Adapun pekerjaan yang dilakukan di sini adalah yang pertama melakukan pengolahan. Alurnya adalah dari seksi penyiapan untuk soft copy. Setelah kita dapat file yang untuk bahan transfer, kita lakukan transfer melalui aplikasi statistik impor yang sudah dibuat oleh diseminasi. Jadi pertama juga kita harus memastikan bahwa aplikasi itu berjalan dengan lancar. Dari situ nanti kita melakukan validasi 1. Untuk validasi 1 itu memeriksa kesesuaian antar isian dari satu dokumen. Memang dilakukan secara sistem. Master dan pivot yang akan dilakukan pemeriksaan sudah ada di aplikasinya.
Yang pertama, yang kedua adalah melakukan entry untuk dokumen hard copy. Jadi itu yang dilakukan di seksi pengolahan. Sampai data clean 100% baru dilanjutkan ke validasi 2. Seksi evaluasi dan pelaporan statistik impor, tugas utamanya adalah menyiapkan angka sementara, kemudian menetapkan angka tetapnya. Jadi setiap bulan kami melakukan tugas tersebut. Rangkaiannya setelah dari seksi penyiapan, kemudian pengolahan, kemudian seksi evaluasi. Selain itu juga kami setelah tabel-tabel angka-angka tersebut sudah jadi, kemudian kita juga dapat membuat publikasi berupa tabulasi untuk diterbitkan setiap bulannya. Jadi setiap bulannya itu kami menerbitkan buletin statistik impor untuk yang bulanan, kemudian ada lagi yang tahunan, kemudian indeks policy impor, kemudian juga ada publikasi direktori importir. Kemudian juga kami menyiapkan mengisi juga untuk tabel-tabel suplemen untuk tabel publikasi BPS, yaitu seperti indikator ekonomi, kemudian LBDSE, Statistik Indonesia, dan buklet untuk publikasi BPS. Selain itu juga kami menyiapkan data-data untuk rapat-rapat pimpinan, kemudian data-data yang diperlukan bagi konsumen juga kami menyiapkan bagi yang memerlukan. Setelah itu setiap bulannya juga kami melakukan berita resmi statistik, yaitu pelaporan angka sementara untuk statistik impor setiap tanggal 15 yang dirilis oleh Kepala BPS setiap bulannya. Khusus untuk tahun 2020 ini, BPS sedang mempunyai hajat besar, yaitu melaksanakan sensus penduduk 2020. Untuk itu, kita mengajak semua untuk berpartisipasi aktif dalam mensukseskan sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia.